berjalan dengan baik. Karena tadi itu ridho Allah tergantung dari ridho orang tua kita. Maka pernah sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membuat Allah itu tersenyum?" Maka Rasulullah mengatakan, "Buatlah ibumu tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepadamu." Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil maghfirah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhwah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak membaca alhamdulillah, karena pagi ini Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah secara berjamaah, dan semoga Allah senantiasa menerima semua amalan-amalan ibadah kita, terutama pada salat subuh kita kali ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah selalu curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan kita semua insyaallah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti dengan kita sama-sama memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Katakan di sini Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia. Allah memerintahkan kepada kita semua agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terutama di sini dikatakan ummahati atau ibunya yang telah mengandung kita selama 9 bulan lebih, 9 bulan 10 hari dikatakan dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan tertatih-tatih. Kemudian menyapihnya, menyusui kita, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembalimu. Maka di sini maka di dalam Quran surat Al-Luqman ini kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Bukan cuman kita disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita disuruh untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam syariat Islam, terutama di Al-Quran sendiri Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi percuma berapa banyak ibadah kita, seberapa hebat kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka percuma itu semua. Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-jannatu tahta aqdimil ummahat. Surga itu adalah di telapak kaki ibu. Terutama berbakti kepada ibu kita. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang saat ini jarang kita mengunjungi orang tua kita, maka kunjungi orang tua kita. Tengok orang tua kita,
doakan orang tua kita. Orang tua kita, terutama ibu kita, tidak akan mengharapkan kita membawa apa-apa ke rumah. Orang tua kita cukup senang ketika kita hadir, ketika kita mau mengunjunginya, menengoknya. Itu udah lebih dari senang buat orang tua kita. Maka saya mengajak di sini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin saat ini jarang menengok orang tua. Yuk kita sama-sama kita tengok orang tua kita doakan mereka. Mungkin di sini ada orang tuanya yang sudah mendahului kita, maka doakan orang tua kita supaya kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah kita selama ini kita menjadi seperti ini, kita menjadi sesukses ini, mempunyai rumah, mempunyai pekerjaan, mempunyai anak-anak yang soleh. Jangan semua itu menganggap bahwa itu semua adalah kerja keras dari kita sendiri. Tapi percayalah, semua itu adalah berkat doa dari orang tua kita. Maka saya ingin bercerita tidak jauh, maksudnya tidak mau berbicara tentang orang lain, tapi berbicara tentang diri saya pribadi. Bahwasanya saya pun sampai saat ini semuanya berkat orang tua. Bahkan saya menganggap apa yang saya dapatkan hari ini sampai detik ini semuanya berkat doa orang tua. Kerja keras saya itu hanya sebuah jalan doang, tapi semuanya adalah berkat doa dari orang tua saya sendiri. Maka sampai saat saya kerja di perusahaan yang tempat kerja saya ini, itu pun semuanya karena dari doa orang tua. Nah, pernah saya berpikir latar belakang dari keluarga saya itu adalah semuanya tenaga pendidik atau menjadi guru. Kemudian tiba-tiba saya seorang diri bekerja di pabrik. Pernah saya bertanya kepada orang tua saya, Bu, kenapa cuma saya yang kerja di pabrik? Kenapa teteh-teteh, kakak-kakak saya kerja sebagai seorang guru? Semuanya kuliah, saya nggak kuliah. Maka ibu pernah mengatakan, setiap kali emak lewat di kawasan, setiap kali emak ngelihat karyawan-karyawan KS, karyawan-karyawan itu, dalam hati emak berdoa, semoga suatu saat nanti anak saya salah satunya bisa bekerja sebagai seorang karyawan. Maka dari itu saya tiba-tiba masuk jadi seorang karyawan. Tak terduga, karena tidak ada sedikit pun angan-angan, sedikit pun pikiran saya untuk kerja di pabrik, tapi karena berkat doa dari orang tua, maka saya bisa kerja di pabrik. Maka hebatnya, dahsyatnya doa orang tua, terutama ibu, itu akan berdampak banyak sekali kepada anak-anaknya. Maka saat ini bapak-bapak yang mempunyai anak, doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya gitu. Maka ada sebuah kisah yang mungkin kisah ini sering kita dengar, sering kita baca, atau mungkin mendengar dari kultum-kultum atau tausiah-tausiah tentang seorang pemuda yang baktinya kepada orang tua. Maka dikatakan pemuda itu karena saking baktinya kepada orang tua, maka tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di kalangan makhluk langit, atau biasa dikenal dengan tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Pemuda ini sangat taat kepada Allah, pemuda ini sangat mencintai Rasulullah, bahkan dikatakan hidup di zaman Rasulullah. Tapi karena saking baktinya kepada orang tua, pemuda ini tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Maka dikatakan pemuda ini mempunyai ibu yang sudah tua, dikatakan dalam riwayat itu buta ibunya, lumpuh. Bahkan untuk buang air kecil pun, untuk makan pun harus digendong. Maka pemuda ini dengan teliti, dengan gigih berbakti kepada orang tuanya, tidak pernah membantah sama sekali perintah orang tuanya, bahkan seberat apapun perintahnya. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat pernah sesekali ibunya ini meminta kepada anaknya untuk pergi haji. Pemuda ini tinggal di kota Yaman, sangat jauh sekali jaraknya dengan kota Mekah, sangat jauh sekali. Maka ketika ibunya meminta untuk pergi haji, pemuda ini bingung. Pemuda ini tidak pernah sama sekali menolak perintah ibunya. Tapi ketika permintaannya itu untuk naik haji, maka pemuda ini hanya terdiam, kemudian merenung, berpikir. Karena pemuda ini termasuk pemuda yang sangat
sangat miskin, tapi tidak mengurangi untuk dia taat kepada Allah, untuk tidak mengurangi dia untuk mencintai Rasulullah dan berbaktinya kepada orang tua. Pemuda ini hanya seorang pengembala kambing, pengembala unta-unta, kemudian domba-domba dan juga keledai-keledai saudagar-saudagar yang ada di kota Yaman. Kemudian beliau yang menjaganya gitu. Setiap hari dikasih upah, dibelikan makan hanya untuk dirinya dan ibunya, sisanya disedekahkan. Tidak pernah mempunyai tabungan sepeser apapun. Karena setiap hari kerja dapat uang, dibelikan makan, sisanya disedekahkan. Maka ketika ibunya pergi haji, bingung karena tidak ada bekal, tidak ada uang sama sekali gitu. Maka akhirnya karena waktu berangkat haji itu masih lama, masih ada beberapa waktu, pemuda ini berpikir untuk berlatih menggendong ibunya. Maka dikatakan dalam riwayat, pemuda ini ketika suatu hari setelah mengembala kambing, mengembala unta, dia tidak menerima upahnya, tapi dia meminta 1 ekor anak sapi. Dalam riwayat 1 ekor anak keledai gitu. Maka anak keledai itu dia rawat setiap pagi dan sore, dia gendong naik turun bukit, yang tujuannya adalah untuk melatih dirinya supaya dirinya menjadi kuat ketika bulan haji, untuk menggendong ibunya pergi haji. Maka setiap hari pemuda ini setiap pagi dan sore menggendong anak sapi itu sampai anak sapi itu menjadi besar, hingga sampai pemuda ini menjadi kuat, menjadi gagah, menjadi hebat. Akhirnya tibalah waktu bulan haji, maka pemuda ini menggendong ibunya dari kota Yaman sampai ke kota Mekah. Ketika tawaf di Ka'bah, pemuda ini terus menggendong ibunya tak henti, tak pernah kenal lelah, tak pernah mengeluh sedikit pun, hingga sampai akhirnya ketika di depan makom Ibrahim, pemuda dan ibu ini berdoa. Ibu ini berdoa untuk meminta ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun untuk dirinya sendiri supaya ibu ini bisa masuk surga dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian pemuda ini juga berdoa seperti itu sama. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa ibuku. Matikan ia dalam keadaan husnul khotimah dan masukkan ia ke dalam surga. Maka ibunya bertanya, "Nah, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Ibu sudah berdoa untuk ibu. Sedangkan harusnya kamu berdoa untuk dirimu sendiri." Maka pemuda ini berdoa, kemudian pemuda ini menjawab pertanyaan ibunya dengan jawaban yang sangat luar biasa. Pemuda ini mengatakan, "Cukup ridho ibu yang membawa aku ke surga." Masya Allah. Maka begitu besarnya ridho Allah, maka dikatakan itu dalam riwayat, ridho Allah itu tergantung ridho Allah tergantung dari ridho orang tua kita, terutama ibu kita. Maka jangan salah ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita minta izin, minta ridho kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita, insya Allah apa yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan baik. Tapi jangan salah juga ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan ridho dari ibu kita, maka jangan salah, rencana-rencana kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena tadi itu ridho Allah tergantung dari ridho orang tua kita. Maka pernah sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membuat Allah itu tersenyum?" Maka Rasulullah mengatakan, "Buatlah ibumu tersenyum, maka Allah akan tersenyum kepadamu." Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Begitu taatnya pemuda itu kepada Allah, begitu cintanya pemuda itu kepada Rasulullah, dan begitu taatnya pemuda itu kepada baktinya pemuda itu kepada ibunya, sehingga pemuda itu menjadi ahli surga. Orang tidak tahu bahwa pemuda itu doanya sangat makbul. Doanya apapun yang pemuda itu ucapkan, apapun yang pemuda itu minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Maka suatu hari ketika pemuda itu minta izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah, maka berkali-kali pemuda itu minta izin, tidak diizinkan oleh ibunya. Tapi karena suatu hari, karena rasa rindunya yang sudah menggebu-gebu, rasa rindunya yang sudah tak tertahan, maka pemuda itu minta izin dengan sangat memohon kepada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ibunya dengan berat hati mengizinkan pemuda itu. Berangkatlah pemuda itu di kota Madinah.
ingin bertemu Rasulullah. Singkat cerita, ketika di Madinah, qadarullah ternyata Rasulullah SAW sedang berjihad di jalan Allah, sedang berperang, sehingga tidak ketemu sama Rasulullah. Hingga sampai akhirnya balik lagi ke kota Madinah. Maka ketika itu Rasulullah mendapatkan wahyu atau mendapatkan dari malaikat Jibril, dikatakan bahwasanya yang tadi ada yang datang ke rumahmu ya Rasulullah, seorang pemuda miskin dari kota Yaman, dari negeri Koron. Dikatakan pemuda itu adalah pemuda yang taat kepada Allah, pemuda yang sangat mencintaimu ya Rasulullah, dan pemuda yang sangat berbakti kepada orang tua. Doanya sangat makbul, doanya sangat mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahkan kepada sahabat-sahabatmu untuk ketika bertemu dengan beliau, mintalah doa kepada beliau. Dengan ciri pemuda itu mempunyai bekas penyakit kulit, karena diriwayatkan selama seumur hidupnya pemuda itu mempunyai penyakit kulit, penyakit sopak. Dan ketika berangkat haji itu, ketika di depan makam Ibrahim, pemuda itu berdoa kepada Allah supaya diangkat penyakitnya dan disisakan satu dirham, sebesar dirham penyakit kulit itu. Ada riwayat yang mengatakan di pundaknya, ada yang meriwayatkan di lengannya, dikatakan di lengannya lah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, untuk ketika nanti suatu saat ada rombongan haji dari Yaman, maka cari yang namanya Uwais. Nah, pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Cari yang namanya Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya, mintalah istighfar kepadanya, karena doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bingung, siapa Uwais Al-Qarni? Sehingga saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doanya. Bukankah saya seorang sahabat yang pasti doanya dikabulkan? Maka setiap hari ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ketemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi ketika di zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, kebetulan waktu itu adalah tahun terakhir khalifah Sayyidina Umar menjadi khalifah, dan tahun terakhir juga Sayyidina Umar hidup. Setelah itu ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, di riwayat itu mengatakan Sayyidina Umar wafat. Ketika datang rombongan dari Yaman pergi haji, ditanya oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dikatakan, adakah yang namanya Uwais? Maka orang-orang Yaman tidak mengetahui Uwais itu siapa. Nggak ada yang namanya Uwais. Ada satu orang berdiri mengangkat, ada juga Uwais itu adalah seorang fakir miskin, katanya. Fakir miskin, tidak mempunyai apa-apa. Dia sekarang sedang menjaga unta-unta kita di belakang. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau kamu tahu siapa Uwais, kamu tidak akan memperlakukannya seperti itu. Maka segera Sayyidina Umar mencari Uwais. Ketika ketemu, Uwais sedang melaksanakan sholat 2 rakaat. Ditunggu sama Sayyidina Umar hingga sampai selesai sholat. Ketika selesai sholat, Sayyidina Umar bertanya, benarkah engkau Uwais? Iya benar. Di dalam riwayat mengatakan Uwais Al-Qarni itu tidak mengenal Sayyidina Umar, tapi di riwayat lain Uwais Al-Qarni sudah mengenal Sayyidina Umar. Maka dikatakan, siapa engkau, kata Uwais. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya khalifah Umar bin Khattab. Maka kaget Uwais Al-Qarni bertemu dengan khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka setelah itu Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya, wahai Uwais, ada salam dari Rasulullah SAW. Kemudian Uwais menjawab, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, aku disuruh Rasulullah untuk meminta doa kepadamu, maka beristighfarlah untukku. Maka Uwais kaget. Bukankah engkau seorang khalifah? Bukankah engkau seorang sahabat? Doanya yang pasti Allah kabulkan. Kenapa engkau minta doa kepadaku? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ini perintah Rasulullah SAW. Maka Uwais Al-Qarni pun mendoakan Sayyidina Umar, mendoakan Sayyidina Ali, beristighfar untuk mereka, sehingga Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka pesan dari kisah tadi adalah taatnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah, dan yang paling penting adalah baktinya kepada orang tua kita. Maka itu adalah jalan kita menuju ke surga, jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, maka doa kita
insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa pertama, ajarkan ajarkan kepada anak-anak kita. Maka saya mengajarkan anak-anak saya itu, doa pertama yang saya ajarkan kepada anak saya itu bukan tentang doa makan, doa tidur dan lain, tapi doa yang pertama yang saya ajarkan kepada anak saya itu adalah doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ketika anak saya berdoa, ketika anak kita berdoa kepada kita, kita berdoa kepada Allah untuk anak kita, maka doa kita yang akan tembus. Seberapa kuat usaha anak kita, seberapa hebat anak kita untuk menuju cita-citanya yang ia inginkan, tapi ketika orang tuanya berdoa, terutama ibunya berdoa sesuai dengan apa yang diinginkan, maka doa ibunya yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan anak-anak kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekelumit tentang kisah tentang seorang pemuda yang baktinya kepada orang tua sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin saya sampaikan ada sebuah doa yang walaupun kita aktualnya tidak berbakti karena kita mungkin terhalang dengan jarak, jarang bertemu dengan orang tua kita, maka ada satu doa yang ini diijazahkan oleh Habib Umar bin Hafiz, kemudian diijazahkan juga oleh murid yang ada di Indonesia yaitu Habib Jindan bin Novel, kemudian diijazahkan lagi kepada guru saya. Doa ini dibaca setelah mengumandangkan azan atau setelah mendengar azan. Maka diajarkan doa ketika beres azan, kemudian kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai, kemudian kita berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya sampai 5 kali, ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ketika setelah selesai azan kita berdoa itu, maka insya Allah kata Habib Umar, kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Walaupun kita aktualnya jarang bertemu dengan orang tua kita, jarang sowan kepada orang tua kita, tapi ketika setelah azan berdoa seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Maka kata guru saya, jangan cuman kita doang yang ingin berbakti kepada orang tua, tapi berdoalah supaya anak-anak kita berbakti kepada kita. Maka ditambah dengan doa Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Maka setelah salat kita membaca doa itu, insyaallah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup kultum pagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan segala langkah kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita. Al-hadiniyah wa qulnatus sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddalana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha surqayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa naf'in dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wa nar ya aziz wa ghafar ya karim ya sattar ya rahim ya bar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas sholihin ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladan sholihina ya Allah, hafidina lil Qur'ani wa sunnati hukabidin mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihhu fid din wal mutawil. Allahumma faqihhum fid din wal mutawil. Allahumma faqihhum fid din wal mutawil. Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyati ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala hilaf, atas segala salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.